Kabupaten Rotendao adalah salah satu pulau paling selatan dalam jajaran Kepulauan Nusantara, Indonesia. Penduduk orang Rote juga selain mendiami Pulau Rote, tetapi mereka juga mendiami pulau-pulau kecil yang mengelilingi Pulau Rote antara lain Pulau Ndao, Ndana, Pulau Panama, Pulau Usu, Pulau Manuk, Pulau Doo, Pulau Helina, Pulau Landu, dan pulau-pulau kecil lainnya. Ada ahli yang berpendapat bahwa orang Rote sebelumnya bermigrasi dari Pulau Seram di Maluku. Konon menurut legenda seorang Portugis di abad ke-15 mendaratkan perahunya dan bertanya kepada seorang nelayan setempat apa nama pulau ini. Sang nelayan menyebut namanya sendiri, Rote. Sang pelaut Portugis mengira nama pulau itu yang dimaksudkan. Sebagian besar penduduk yang mendiami Pulau Rote menurut tradisi tertua adalah suku-suku kecil Rote, yakni Rotenes, Baranes, Keones, Pilones, dan Folenes. Suku-suku tersebut mendiami wilayah kesatuan adat yang disebut Nusak. Semua Nusak yang ada di Pulau Rotendao tersebut kemudian disatukan dalam wilayah kecamatan. Masyarakat Rotendao mengenal suatu legenda yang menuturkan bahwa awal mula orang Rote datang dari utara dari atas Laindo Ata yang konon kini Kailon kedatangan mereka menggunakan perahu lete-lete. Bahasa yang digunakan oleh orang Rote termasuk rumpun bahasa Austronesia dari Melayu, Polinesia, Barat Selatan yang terbagi ke dalam beberapa dialek. Mata pencaharian orang Rote adalah berladang, beternak, menangkap ikan, menyerap nira, dan kerajinan lontar. Tanah yang memiliki pengairan dibuat menjadi sawah atau sawah tada hujan. Hasil pertanian utama adalah padi ladang, jagung, dan ubi kayu. Sedangkan hewan ternak utama adalah kerbau, sapi, kuda, dan ayam. Wanita suku Rote mengerjakan kerajinan menenun kain tradisional, anyaman pandan, dan lain sebagainya. Sastra sosial terdapat pada setiap leo. Lapisan paling atas yaitu Maneleo, Leo Mane, yang menjadi pemimpin suatu klan, didampingi oleh Leo Vetor atau wakil raja, yang merupakan jabatan kehormatan untuk keluarga istri Maneleo. Fungsi Maneleo untuk urusan yang sifatnya spiritual, sedangkan Vetor untuk urusan duniawi. Filosofi kehidupan orang Rote yakni Mao Tua Do Leve Bafi, yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi. Dan memang secara tradisional orang Rote memulai perkampungan melalui pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Dengan demikian, pada mulanya ketika ada sekelompok tanaman lontar yang berada pada suatu kawasan tertentu, maka tempat itu jugalah menjadi pusat pemukiman pertama orang-orang Rote. Secara tradisional, pekerjaan menyerap nira lontar tugas kaum dewasa sampai tua. Tetapi pekerjaan itu hanya sampai di atas pohon saja. Setelah nira sampai ke bawah, seluruh pekerjaan dibebankan kepada wanita. Kaum pria bangun pagi hari kira-kira jam 3, sesuatu suasana yang dalam bahasa Rote diungkapkan sebagai Pua Fanu Tapadeik Malelo Ave Take Tuk, yang artinya bangun hampir siang dan berdiri tegak, sadar dan cepat duduk. Kepercayaan tradisional orang Rote
mengenal sosok Sang Pencipta, yaitu Lama Tuan atau Lama Tuak. Sosok tersebut dipandang sebagai pencipta, pengatur, dan pemberi berkat, yang dilambangkan tiang bercabang 3 pada masa kini. Suku Rote banyak yang telah menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Dalam adat perkawinan suku Rote yang unik ini, terdapat tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap peminangan. Peminangan diawali dengan pembawaan botik atau tempat sirih pinang di pagi hari oleh ti'i atau bibi dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Ti'i menunggu hingga gadis yang akan dipinang bangun atau ndao-ndao. Kemudian orang tua gadis akan menyapa au mai sanga bei bara haik, yang artinya saya datang mencari tenaga kerja. Dan jika disetujui, dijawab oleh keluarga perempuan, Velasik alamai, silakan orang tua datang. Pada tahap peminangan ini, pihak laki-laki mengumpulkan seluruh keluarganya sebagai keluarga penerima perempuan atau Bapak Teo, dan Mama Teo, dan keluarga pemberi perempuan, Behuk Tohuk. Yang kedua, pinangan secara resmi. Keluarga lelaki datang dengan rombongan yang berjumlah ganjil, biasanya 5-7 orang. Tahap ini membahas belis dan pembayaran atau pengantarannya. Pihak laki-laki memiliki acara tu'u belis di mana seluruh keluarga laki-laki diundang dan mengumpulkan sumbangan belis. Dimulai dari mendaftar keluarga yang akan diundang, membicarakan sumbangan yang akan diberikan, dan menyerahkan sumbangan belis. Yang ketiga, pengantaran belis. Pengantaran belis dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu kedua belah pihak, dan penyerahannya dilakukan dengan mengucapkan kata-kata penyerahan dan kata-kata penerimaan. Yang keempat, terang kampung. Terang kampung adalah proses pengukuhan oleh imam adat sebagai pemimpin upacara perkawinan. Upacara perkawinan dalam terang kampung dinamakan Natu Du Sasook, yang merupakan sebuah pemberitahuan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah resmi sebagai suami istri. Upacara ini disertai dengan pesta yang mengundang kerabat dan kenalan. Pada pagi harinya, pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki atau napora atau dode. Dalam pemilihan perempuan untuk menjadi istrinya, seorang laki-laki Rote harus memperhatikan ungkapan berikut, yaitu yang pertama, tu titino. Yang kedua, sao mamete. Yang ketiga, tu sangga duduak. Yang berikut, sao sangga safik. Yang berikut, po ana teabae ngi leo. Yang berikut, mba ana kulahaba babogik. Yang artinya, kawin selidiki baik-baik. Kawin harus diteliti. Kawin harus mencari pikiran yang sama. Kawin untuk menyatukan hati agar dapat mempersilakan siri kepada kerabat dan handai taulan. Dengan demikian, lelaki Rote berhati-hati dalam memiliki perempuan yang akan dijadikan istrinya. Baik, terima kasih.
Yang berikut mengenai adat kematian orang Rote. Ada beberapa rangkaian upacara adat kematian orang Rote. Yang pertama, lakape. Dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah penguburan. Saat ini disajikan pelbagai masakan makanan yang enak yang sebenarnya diperuntukkan bagi bekal penghapusan dosa yang meninggal dunia diberikan pada pelayat. Upacara pembersihan dosa, sili dosa dilakukan dengan lakape no atau mencuci rambut dengan santan kelapa. Pelayat menarik ke belai diiringi gong, gendang tandas bersama yang diikuti pria dan wanita, tua dan muda. Yang kedua yaitu Mok Bingga. Acara ini dipimpin oleh ibu ataupun saudara laki-lakinya, bertujuan memisahkan arwah orang yang meninggal dan yang masih hidup. Dilakukan sesudah jenazah dikebumikan. Sang ibu membawa sebotol gula air atau tua nasu, seekor hewan kurban, sayur daun kelor. Dibawa pemimpin Mane Songo. Didoakan mantranya. Selesai keluarga makan bersama dalam suatu nyiru dan minum bersama tua nasu dari botol tadi. Yang ketiga, tuna latek fana kapa laak, merupakan adat kebiasaan memadatkan kuburan dengan menyelembi korban. Biasanya pelayat bubar sesudah kubur dipadatkan tanahnya. Dibunuh juga hewan kecil seperti kambing dan domba dari keluarga berduka dan dibagi kepada pelayat sebagai rasa terima kasih atau tive kopa lates. Para lelaki menyusun batu di tepi kuburan. Yang keempat, Natu Buku Balek, di mana Mane Songo meminta kesediaan bertemu dengan arwah dan memohon agar arwah tidak boleh lagi mengganggu keluarga yang masih hidup. Biasanya diadakan sehari semalam ataupun beberapa hari lamanya. Jamnya tepat jam 12 malam. Tanda akhir kedukaan pun dinyatakan oleh Mane Songo pada sore harinya. Ada acara tambahan yang penting yaitu buku bakek, semacam pembayaran hutang. Para pelayat dan keluarga menyumbang uang atau apa saja sebagai tanda balasan atas jasa-jasa dari saudara mereka yang sudah meninggal dunia. Madene atau gotong royong. Di sini Madene merupakan suatu budaya gotong royong atau sistem kerjasama yang hingga kini masih dipertahankan sebagian besar masyarakat di Pulau Rote. Di samping tu'u belis dan tu'u pendidikan. Makna tradisi Madene dalam masyarakat Rote merupakan suatu bentuk solidaritas dan juga menjadi cara untuk mempererat jalinan hubungan persaudaraan. Di sini Madene berbeda dengan tu'u belis, yakni solidaritas mengumpulkan uang atau barang dalam rangka membantu meringankan biaya dalam urusan perkawinan atau tu'u kematian untuk meringankan beban keluarga duka, dan tu'u pendidikan untuk menyokong pendidikan anak. Nah, di sini Madene merupakan tolong-menolong masyarakat dalam suatu wilayah atau kampung dalam membangun rumah atau mempersiapkan lahan sawah atau kebun menyambut musim tanaman. Dengan kegiatan Madene ini, maka secara tidak langsung dapat menyatukan dan mempererat hubungan kekeluargaan dan meringankan beban keluarga
dalam menyelesaikan pembangunan rumah dan mempersiapkan lahan sawah atau kebun menyambut musim tanam. Terima kasih untuk semuanya yang sudi mendengarkan akan cerita ini. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share.